sesuai yang Pak mau. Kamu sini. Kenapa, ada apa? Kamu nggak muda? Itu kursinya Pak Direktur dan kamu dudukin. Namanya juga coba-coba. Kayaknya enaknya dari direktur. Kursinya empuk. Bisa sedikit sana. Baru aja ngajak, udah diganggu. Harus dibersihin ini. Jangan sampai Pak Direktur kena rabies gara-gara kamu. Gak lucu. Akhirnya selesai juga ya. Baru gini aja udah ngeluh. Ayo kita keluar. Selamat pagi, Pak. Iya pagi. Gimana? Ruangnya udah siap? Sudah Pak. Sudah siap digunakan. Kenapa kita harus manajer sama itu? Independen aja kita juga terus apalagi kalau kita manajer. Iya, kan itu loh. Iya, nanti juga silakan CEO itu. Ya, selamat pagi Pak. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu datang juga. Silakan duduk. Kita segera mulai saja rapatnya. Baiklah, kita segera mulai saja rapatnya. Selamat siang semuanya. Siang. Saya akan segera mulai saja rapat pada siang hari ini dalam rangka merger antara perusahaan Houston Natural Gas dengan perusahaan Internet. Seperti yang sudah ada di sini bahwa perusahaan Internet dan perusahaan Houston Natural Gas merupakan perusahaan-perusahaan yang sudah cukup besar di bidang gas dan minyak. Sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya bahwa kedua perusahaan ini akan bergabung dalam satu nama baru untuk menguasai pasar global. Dan pada siang hari ini kita akan mengumumkan nama-nama baru dari perusahaan, staf-staf, CEO, serta dewan direksi yang terbaru. Dan hal-hal yang lebih lanjut akan dijelaskan oleh CEO dari Houston Natural Gas, Ibu CEO. Atas waktu yang diberikan. Baiklah, saya tidak akan berlama-lama. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara kedua belah pihak, antara perusahaan Internet dan Houston Natural Gas, bahwa perusahaan akan bernama NLK Digital. Dan seperti yang telah disepakati bahwa CEO baru kita adalah Kevin Ray dan wakil CEO baru kita adalah Sharon, dan untuk kepala audit internal adalah Ellen. Selanjutnya untuk pembentukan divisi lain-lain kami serahkan sepenuhnya kepada CEO baru kita nantinya. Silakan kepada CEO baru kita untuk menyampaikan sepatah atau dua kata. Oke, saya Kenneth Lai selaku CEO Enron. Tentunya saya sangat berterima kasih dan saya pun merasa bangga sekali atas jabatan yang diberikan kepada saya. Sejujurnya tempat ini terlalu tinggi untuk saya. Namun karena ini amanah, maka saya akan menjalankan sebaik mungkin. Saya pun berharap dapat membantu Enron Capital ini menuju ke puncak kejayaan kita bersama-sama. Kemudian untuk para staf dan dewan direksi yang baru, serta tentunya wakil saya Nyonya Enron, saya berharap kita semua dapat bekerja sama
untuk mewujudkan Enron yang sukses dan menjadi perusahaan yang dapat menguasai pasar. Bukan hanya Amerika saja, namun juga untuk pasar global. Silakan masuk. Mari silakan masuk. Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Nyonya Sharon, Enron Capital ini kan sudah menjadi perusahaan besar. Langkah baiknya kita ini membutuhkan auditor independen yang cukup besar juga. Kemudian saya itu mempunyai saran, bagaimana jika kalau kita ini memilih KP Anderson sebagai auditor kita. Saya juga sangat setuju sekali dengan hal itu Pak. Mengingat saat ini KP Anderson merupakan 5 KP terbaik. Hal itu juga akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan kita jika laporan keuangan kita diaudit oleh mereka. Oleh karena itu, jadi saya hari ini minta tolong kepada Anda untuk menemui Tuan Arthur secara langsung. Nanti biar saya suruh sekretaris saya menemani Anda untuk menemui Tuan Arthur. Baiklah Pak, kalau nanti sudah fix saya akan menemuinya langsung. Oke, tapi jangan lupa ya sampaikan salam saya kepada Tuan Anderson. Tentu saja Pak, jika boleh saya permisi dulu. Oh iya, silakan. Halo Bella. Selamat siang Bapak. Tolong buat janji temu dengan Tuan Arthur ya. Oh iya, baik Bapak. Oke. Itulah kira-kira. Oh iya, mari silakan. Bagi Bapak, saya adalah Grace, sekretaris dari Bapak Kenneth Lee, CEO dari Enron Capital, dan beliau adalah Sharon Watkins, wakil CEO dari Enron Capital. Saya adalah Arthur Anderson. Saya adalah kepala KP di sini. Tentu saja siapa yang tidak mengenal Anda? Anda adalah auditor sekaligus ketua KP di sini. Kalian terlalu berlebihan. Mari silakan duduk. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf Bapak ya, karena Bapak Kenneth tidak bisa hadir secara langsung menemui Bapak, karena seperti biasa ada rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Oh, tentu saja tidak apa-apa. Saya paham sekali dengan kesibukan Tuan Kenneth ya. Mengingat sekarang Enron ini perusahaan yang berkembang pesat dan sedang menguasai pasar global ya. Jadi sudah tidak begitu lagi kalau beliau sedang sibuk. Oke, langsung saja, ada yang bisa saya bantu? Iya Bapak, sebenarnya saya langsung ke poin saja. Seperti yang kita tahu saat ini bahwa perusahaan Enron sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Oleh karena itu kami ingin mengganti auditor independen kami dengan KAP dari Tuan Anderson sendiri. Nah, karena kita percaya bahwa KAP Anderson memiliki kredibilitas dan akuntabilitas yang tinggi. Apakah Bapak mau menjadi auditor independen kami? Tentunya suatu kehormatan yang bagi saya jika saya dipercaya oleh perusahaan sekelas Enron ya. Tapi saya yang mohon maaf ya, dulu kalau saya ini harus rapat dulu dengan tim-tim saya untuk menentukan apakah kami ini menerima atau menolak tawaran dari Anda. Sepertinya butuh waktu berapa lama ya Bapak untuk merapatkan hal tersebut? Karena mengingat saat ini laporan keuangan harus segera dipublish ke publik. Kapan ya? Tentu saja tidak akan lama, kira-kira 1 minggu. Saya akan segera memutuskan apakah kami menerima atau tidak. Terima kasih Nyonya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Nyonya. Oke, silakan. Terima kasih Bapak.
kita bisa mulai segera. Oke, selamat siang. Terima kasih sudah menghadiri rapat ini. Tadi itu sebenarnya kita kedatangan seorang klien ya, dari Enron Capital. Jadi Enron Capital itu perusahaan besar yang saat ini sedang diperbincangkan, seperti ini. Mereka itu meminta untuk kita itu mengaudit laporan keuangan mereka. Nah, jika beruntung ya, kita ini akan menjadi kliennya mereka secara seterusnya seperti itu. Jadi dua wanita yang datang ke kantor itu dari Enron seperti itu? Ya, tepat sekali. Tadi Nyonya Sharon selaku wakil CEO Enron beserta sekretarisnya Bella Claire tadi datang menemui saya. Sepertinya ini kesempatan bagus untuk KAP kita. Tampaknya Enron menjadi penguasa di pasar global. Jadi jika kita bisa menjadi auditor bagi mereka, maka kemungkinan besar nama KAP kita juga akan semakin besar. Nah, hal itu juga saya pikirkan. Mengingat kita ini sudah meraih posisi 5 besar menjadi KAP terbaik. Nah, tidak menutup kemungkinan juga kalau kita ini menjadi KAP nomor 1 yang terbaik tentunya. Nah, maksud saya mengadakan rapat hari ini adalah untuk menentukan apakah kita ini menerima atau menolak. Melihat kesempatan ini akan sangat sayang bila kita sia-siakan. Ya, saya sangat setuju sekali dalam hal itu. Tapi sepertinya saya rasa di sini ada yang kurang sependapat. Silakan saja disampaikan. Memang harus diakui bahwa klien kita ini memang bagus, tetapi saya ada keraguan untuk menyetujuinya. Terutama saya merasa ada yang kurang beres dari klien kita ini. Saya pun juga berpikirannya demikian. Selama ini kan banyak KAP itu hancur gara-gara mereka menerima klien yang terbilang cukup besar. Karena menurut saya perusahaan besar itu cenderung banyak melakukan manipulasi. Tapi kita sebagai auditor yang independen, kita tidak bisa menilainya secara subjektif seperti itu. Apalagi kita hanya mendengar berita-berita yang beredar selama ini. Dan kita harus menelitinya sendiri, kita harus mencarinya sendiri seperti apa kebenarannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak perusahaan atau kejadian yang memang kejadiannya seperti itu. Namun saya rasa tidak semua perusahaan besar seperti itu. Apalagi kita tahu bahwa Enron itu selama ini memiliki prestasi dan reputasi yang sangat baik. Justru karena itulah, apabila kita menerima tawaran ini, maka kita dapat mengetahui apakah Enron ikut terlibat di dalamnya atau tidak. Selain itu, ada satu hal yang membuat saya yakin kita harus bekerja sama dengan perusahaan ini, yaitu dengan adanya Sharon Watkins. Hah? Sharon Watkins? Ya, Sharon Watkins. Kita semua tentunya sudah tahu bagaimana reputasi beliau. Selain itu, saya juga pernah bekerja sama dengan beliau. Beliau itu terkenal jujur dan tegas. Jadi, kalau kita bekerja sama dengan beliau, kemungkinan kita akan terhindar dengan yang namanya manipulasi dan sejenisnya. Baiklah, kalau begitu sekarang kita putuskan saja. Menerima atau menolak? Baiklah, saya rasa kita semua setuju untuk menerima Enron sebagai klien kita. Baiklah, setelah semua proyek kita sebelumnya selesai, saya akan menemui Tuan Kenneth Lay. Selamat siang, Pak. Mari, Pak. Selamat datang, Bang. Tuan Kenneth Lay. Iya, saya sendiri. Mari silakan dulu. Terima kasih. Bagaimana Pak keputusannya? Oh iya, ini ya, saya datang hari ini untuk menyampaikan berita bahwa saya itu bersedia untuk
menerima tawaran Anda dan bersedia untuk mengaudit laporan keuangan Enron Capital. Jadi saya sangat senang sekali mendengarnya. Semoga kita ini dapat bekerjasama dengan baik ya Pak ya. Oh, tentu saja saya juga merasa sangat senang sekali bisa bekerjasama dengan Enron Capital. Terus ngomong-ngomong, saya tidak melihat Nyonya Sharon dari tadi. Oh, ini Sharon. Dia sedang meninjau lokasi proyek baru kita. Begini Tuan Anderson, sebenarnya ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Oh iya, tentu saja silakan, boleh jika ada yang disampaikan, saya akan senang hati. Biarkan Nona Ellen saja yang menyampaikan. Oh iya, silakan. Oh ya, begini Bapak, saya akan menyampaikan laporan keuangan dari perusahaan Enron. Nah, seperti yang Tuan Anderson ketahui bahwa perusahaan Enron ini telah mengalami kerugian sangat besar dan juga hutang yang sangat besar. Nah, salah satu alasan kami meminta KAP Anderson untuk membantu kami karena kami tidak yakin bahwa audit lama kami dapat menyelesaikan tugas yang kami berikan. Bagaimana Bapak? Tugas. Iya. Maksudnya bagaimana? Begini Bapak, kami ingin Enron tetap menguasai pasar. Tapi apabila kami menyampaikan laporan keuangannya seperti ini, pasti Enron akan kehilangan para investornya. Nah, kami tidak bisa melakukan hal yang seperti ini tanpa bantuan dari audit independen. Bagaimana ya maksudnya? Ya beginilah, apa ya? Ini menyangkut nama baik KAP Anderson, KAP kita. Bukannya kita mau menolak ya, tapi apa ya? Ini resikonya ini ya terlalu besar gitu. Jadi ya salah gitu. Intinya, kami minta bantuan kepada KAP Anderson untuk mengangkat laporan keuangan kami agar laporan itu terlihat lebih tinggi. Tapi Tuan, Tolong Tuan, kami akan memberikan kompensasi yang setimpal untuk Anda. Dan saya tawarkan 20 juta dolar untuk jasa audit dan 22 juta dolar untuk jasa konsultan Tuan. nggak bisa Pak, maaf, resikonya terlalu besar. Saya Tawaran terakhir, 25 juta dolar untuk jasa audit, 27 juta dolar untuk jasa konsultasi. Oke lah, kalian sepakat. Tapi saya tidak sampai di situ saja. Saya mohon bantuan Anda untuk menjamin KAP saya tetap aman gitu. Saya bersedia, tapi dengan syarat ya seperti tadi. KAP saya harus aman gitu. Bagaimana? Saudara, kita akan saling memastikan untuk semuanya. Tetapi ada satu hal yang saya minta, agar Nyonya Sharon itu jangan sampai tahu tentang hal ini. Anda tahu sendiri kan, bagaimana dia itu dengan kejujurannya dalam melaporkan keuangan. Saya harap Anda mengerti. Ya sudah, tentu saja saya paham. Oke lah, saya permisi. Mari saya Apa yang sudah saya bilang? Usaha besar kan pasti selalu seperti itu akhirnya. Kali ini saya juga mengajukan keberatan. Kita tidak bisa melakukan hal seperti ini karena hal ini sudah jelas-jelas melanggar kode etik profesi kita sebagai auditor independen. Dengan diri saja, kita semua bisa berakhir di penjara karena sudah melakukan bimbingan publik tersebut. Mereka semua benar aja. Bagaimana mungkin kau bisa mengambil keputusan serobot ini? Kamu tahu, menerbitkan opini palsu atas laporan keuangan kita audit itu bukan pelanggaran yang sepele untuk kita. Enggak seperti itu. Begini, yang Enron itu janji kalau itu berlangsungnya cuma sementara aja. Nah, bukan hanya itu aja, mereka juga bersedia untuk menjamin bagaimana keamanan. Tapi hal ini tanpa salah. Benar, kamu seharusnya lebih berhati-hati. Saya sudah bersedia juga. Ya, otomatis saya tidak bisa dengan seperti itu aja menolak itu. Cobalah bayangkan kalau misalnya saya kembali ke sana tiba-tiba bilang tidak, bagaimana? Pasti malu lah saya.
Oleh karena itu, kamu itu seharusnya lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Ya, tolong Mak, saya mohon. Hanya kali ini aja. Hanya kali ini saja dan jangan diteruskan lagi. Iya, oke lah, seperti itu. Oke, tapi berapa nilai yang kamu ambil untuk pertahankan proyek KAP kita ini? Oh, jangan khawatir. 25 juta untuk jasa audit. 27 juta untuk jasa audit. Kita berhasil menguasai bangsa pasar di Amerika. Bayangkan saja, saham Enron naik dari 50% menjadi 90%. Nah, ini kan sepertinya para investor itu tidak secerdas seperti apa yang kita bayangkan sebelumnya. Wah, tentu saya senang Pak. Seperti ini pasti dapat hasil dan keuntungan dari Pak Abdul. Tapi sampai kapan kita akan terus menipu para investor? Saya takut. Gara-gara permasalahan ini, reputasi saya jadi hancur Pak. Kamu kalau masih seperti itu sih, kamu gak usah khawatir. Selagi kita memiliki Pak Arthur, kita akan selamat. Dia tidak mungkin menyampaikan hal ini ke publik. Nama baiknya akan hancur jika dia menyampaikan hal ini ke publik. Tapi Pak, Sudahlah, hilangkan rasa khawatirmu, siapkan rapat. baik Pak. Apa-apaan ini? Kenapa harga saham Enron terus mengalami penurunan? Maaf Pak, saya dan tim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat paparan keuangan ini terlihat tinggi di pasar. Tapi ternyata pasarlah yang menentukan harganya sendiri. Pokoknya, bagaimanapun caranya, saya ingin harga saham Enron terus meningkat. Bagaimanapun caranya. Jika rencana ini sampai terungkap di publik, maka habislah Enron di mata dunia. Lakukan pekerjaan ini dengan baik. Baiklah Pak, saya akan melaksanakan tugas ini dengan lebih baik lagi. Kamu ngapain? Kita ke pantry. Jangan bengong. Habis kesambil apaan sih? Sampai setan. Ya di dapur ada setannya. Iya, jadi kemarin itu pas malam-malam aku mau pulang, aku kan bersih-bersih di sini. Terus tiba-tiba ada dua sosok ketuk-ketuk gitu. Terus aku nggak terus terusin. Kamu takut ya? Serem ya? Iya. Jadi aku terusin ya. Jadi gini kemarin aku bersih-bersih. Pas aku bersih-bersih, terus ada yang dua orang yang gitu-gitu. Dua orang itu kepalanya terpisah. Beneran? Iya, terpisah. Serius. Kan kalau gandeng mereka cacat. Kamu perlu banget sih? Oh, ibunya mau minum apa? Tolong buatkan teh dengan barang meja saya ya. Oh iya, nanti segera saya antarkan. Kamu kenapa? Aku kepikiran sama pembicaraan Pak Teta. Kenapa? Emangnya kamu beneran apaan? Aku dengar tadi katanya CEO dan para akuntan itu membuat manipulasi keuangan. Apa? Iya, manipulasi keuangan. Dan efeknya itu nanti perusahaan akan bangkrut dan kita akan di PHK. Kita akan di PHK secara tidak terhormat. Emang ada yang namanya PHK secara terhormat? Kita lanjutkan kerjaan kita. Yuk.
Rasanya ada yang tidak beres. Tapi apa? Laba Enron terus meningkat, tetapi harga saham Enron terus menurun. Pasti ada yang salah. Aku harus menemui tim audit internal. Halo, dengan Ellen. Bisa saya rapat dengan tim Anda siang ini jam 2? Baik. Baik, sampai jumpa nanti. Kenapa ya tiba-tiba saja Bu Sheryl ingin rapat dengan kita? Iya, memang aneh sekali. Nggak biasa-biasanya beliau mengajak rapat internal seperti ini. Ditambah lagi, yang rapat internal itu hanya akuntan internal saja. Apa jangan-jangan Bu Sheryl sudah mulai curiga dengan laporan keuangan perusahaan? Sudahlah, kalian jangan berpikir yang macam-macam. Kita harus bisa terlihat setenang mungkin di hadapan beliau. Tapi manipulasi ini sudah berjalan selama 7 tahun. Dan untungnya sampai sekarang kita tuh masih aman. Ya kita doakan saja semoga ini akan terus aman atau karir kita akan hancur selamanya. Oh ya, apakah kalian sudah menyiapkan dokumen palsu kita? Ngomong-ngomong, kemana dokumen asli laporan keuangan perusahaan kita? Dokumen tersebut sedang disimpan oleh Tuan Kenneth menurut beliau. Dokumen tersebut lebih aman jika bersamanya. Kita juga harus waspada sama KAP Anderson. Kenapa? Karena KAP Anderson memegang dokumen hasil kita juga. Yang kita takutkan saat ini, jika KAP Anderson membocorkannya ke publik. Aku rasa mereka tidak akan sejeroboh dan sebodoh itu. Melaporkan kita ke publik itu sama dengan menghancurkan diri mereka sendiri. Ah, iya kamu benar juga. Sebentar lagi sudah jam 2. Pasti Bu Sheryl akan datang. Kita harus segera menyelesaikan pembicaraan ini agar beliau tidak terlalu curiga terhadap kita. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Ya silakan duduk. Apa ada yang bisa kami bantu, Bu? Tumben sekali, Bu Sheryl mengadakan rapat dadakan seperti ini. Maaf, apa saya mengganggu kerja dari tim kalian? Oh, tentu saja tidak, Bu. Kami sedang tidak ada banyak pekerjaan. Oh ya, begini, saya baru saja memeriksa laporan keuangan perusahaan kita. Saya merasa dari laporan keuangan tersebut ada yang aneh. Apakah ada hal yang mengganggu Ibu mengenai laporan keuangan tersebut? Sebenarnya yang mengganggu pikiran saya itu bukan laporan keuangan kita, tapi harga saham kita yang terus-menerus menurun. Maaf Bu, menurut saya penurunan harga saham itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena harga saham itu akan terus berubah dan terus-menerus mengalami fluktuasi. Ini sudah bukan hal yang wajar lagi ya, karena harga saham yang semula dari 90,56 dolar turun menjadi 40 dolar. Nah, penurunan itu juga dalam rentang waktu yang sangat singkat. Kalau menurut saya itu sudah bukan penurunan yang wajar lagi. Mungkin para investor lain sedang berminat dengan perusahaan lain. Jadi sehingga harga saham kita kurang peminatnya. Menurut kami, kita hanya perlu untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar saham kita kembali meningkat. Apakah Anda benar-benar tidak mendengar kabar apapun di luar sana? Kalau menurut saya, investor itu bukan sibuk menanam modal di perusahaan lain, tapi justru sedang sibuk mencari isu-isu dari perusahaan kita. Dan investor-investor sedang mencurigai perusahaan kita. Sheryl, kami sebagai akuntan sudah menyusun laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar dan bukti yang ada. Laporan ini wajar, Bu. Iya, Bu, ini silakan Ibu. Iya. Baik, saya akan membawa laporan keuangan ini dan memeriksanya secara langsung. Silakan Bu, laporan keuangan kami sudah diaudit oleh KAP Anderson. Tidak mungkin ada kesalahan, karena Ibu tahu sendiri kan KAP Anderson sangat terkenal. Iya, saat ini saya percaya sama kalian semua. Saya harap kalian jujur. Saya permisi dulu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Main apa ini? Kok banyak yang jutaan dari merah-merah? Aku lihat enggak ya?
Kalau kepo nanti dosa. Tapi kalau nggak lihat penasaran. Apa? Selamat siang Kak Ken. Loh, kamu ngapain di sini? Apa yang kamu lihat? Maaf Bu. Ini saya nggak bermaksud lancar Bu. Tadi saya bersih-bersih, terus ini jatuh, terbuka. Saya mungkin. Oh iya, lain kali jangan diulangi lagi ya. Iya Bu, maaf Bu. Ini dokumen apa ya? Ibu kepo juga ya. Ini nggak tahu Bu dokumen apa, tapi banyak angka-angka yang ditandai sama tinta merah. Yang ditandai. Coba sini saya lihat. Iya Bu. Kenapa angka-angka ini berbeda dari dokumen yang aku tandaikan pada saya? Apa-apaan ini? Permisi Bu. Iya silakan. Maaf, saya tadi disuruh Pak Ken untuk mengambil dokumen di atas mejanya. Dokumen apa ya? Saya kurang tahu Bu. Saya cuma disuruh untuk mengambilkan dokumen yang ada di map warna kuning. Map ini. Iya, seperti ini. Oh, di mana Pak Ken sekarang? Beliau sekarang ada di ruang meeting rapat bersama Bu Ellen. Sepertinya rapat penting, tapi beliau berpesan kepada semua pegawai untuk tidak mengganggu rapat. Baiklah, akan saya berikan langsung pada Pak Ken. Sepertinya beliau tidak akan keberatan jika saya akan memberikannya langsung. Baiklah, saya permisi dulu. Ya Bu. Oh iya, terima kasih sudah menemukan dokumen ini. Ya Bu, sama-sama. Ada apa sih? Apa ini? Kelihatan aneh. Nggak tahu. Tadi aku bersih-bersih, terus di sini ada dokumen, terus apa bersih-bersih dokumennya jatuh. Terus aku kepo kan, terus Bu Sharon masuk, dia ikutan kepo juga. Emangnya Bu Sharon kepoan kayak kamu? Istriku berkata, sepertinya ada yang nggak beres sama perusahaan ini. Dan sepertinya bakal ada kejadian besar. Ada apa kayak ini? Sebenarnya gimana terus ya? Maaf Bu Sharon, Anda tidak bisa masuk ke ruangan ini dengan seenaknya. Kenapa tidak bisa? Saya adalah wakil CEO. Saya ingin bicara dengan Anda dan juga dengan Tuan Kenneth Lane. Maaf Bu, Sudah. tapi Iya Bu, ada apa? Saya ingin Anda menjelaskan semuanya. Apa-apaan ini semua? Dari mana Ibu mendapatkan semua ini? Itu tidak penting bagaimana saya mendapatkannya itu semua. Yang penting saya ingin bertanya, bagaimana hal semua itu terjadi di perusahaan ini? maaf Bu, angka-angka di laporan keuangan ini semuanya salah. Ini adalah kerjaan para akuntan junior. Sehingga saya sendirilah yang harus memperbaiki laporan keuangan ini. Alasan bodoh apa itu? Bukankah saya mengatakan kepada tim Anda untuk melakukan hal yang jujur? Dan juga saya sudah mengkonfirmasi kepada tiap divisi bahwa pendapatan tiap divisi tidak setinggi itu. Mohon tenang dulu Bu, saya bisa jelaskan. Anda harus menjelaskan dan juga Tuan Kenneth Lane. Setiap angka-angka yang berada di dokumen itu semuanya berbeda. Saya tahu bahwa semua dokumen itu telah dimanipulasi dan dipalsukan. Tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Laporan keuangan ini semua hasil dari manipulasi. Sejak kapan? Kurang lebih sejak 7 tahun dulu, sejak 1994 Bu. Apa? Bagaimana semua ini bisa terjadi? Ini justru akan menghancurkan perusahaan kita. Bagaimana orang seperti Anda bisa melakukan hal seperti ini, Tuan? Bu, hutang perusahaan ini menumpuk. Saya tidak mau Enron menuntut Bu. Jadi selama ini Anda membuat harga saham perusahaan itu tinggi dengan cara taktik seperti ini. Jadi, apa yang harus dilakukan? Apa mau membiarkan Enron ini hancur? Anda bahkan tidak pernah membicarakan semua ini dengan saya. Dan semua orang di perusahaan ini bertindak seolah tidak ada apa-apa. Anda terlalu jujur dalam bisnis ini. Apakah Anda sepolos itu mengira bahwa selama ini bisnis ini berjalan dengan baik dan jujur? Apa-apaan semua ini? Apakah Pak Anderson mengetahui semua ini? Mengapa Pak Anderson hanya diam saja? Mereka tahu Bu, bahkan mereka semualah yang membantu kita untuk melakukan ini. Bukankah Anda sendiri yang menginginkan Tuan Arthur bekerja sama dengan Enron? Ini adalah penipuan publik besar-besaran. Saya harap Anda segera memperbaiki dan menghentikan ini semua. Kita tidak bisa berhenti, Bu. Tidak akan. Saya tidak akan membiarkan hal busuk itu terjadi di sini. Kalau tidak terima, silakan taruh surat pengunduran diri sekarang di atas meja saya. Saya tidak akan mengundurkan diri dari perusahaan ini. Dan ingat Pak Ken, Anda juga tidak berwenang untuk memecat saya. Saya akan tetap di sini dan mengawasi kalian semua sampai saatnya nanti
membongkar semuanya. Anda pikir Anda sehebat itu? Apakah Anda pikir publik sebodoh itu? Akan Anda terus bodohi? Cepat atau lambat, mereka akan menyadarinya semua. Permisi. Bagaimana ini, Pak? Semua yang dikatakan Sharon memang benar. Sudah, selama kalian tutup mulut, kita semua akan aman. Kerjasama KAP ini dengan Enron Capital harus benar-benar dipertimbangkan. Saya pun juga sependapat. Jujur, di awal-awal saya juga tergiur dengan komisi yang ditawarkan oleh Enron. Tapi lama-kelamaan di sini saya mulai merasa tertekan. Kalau misalnya kerjasama ini terus berlanjut, otomatis KAP kita akan hancur bersamaan dengan Enron Capital tersebut. Selama kita bekerja secara rapi, tidak akan ada yang hancur. Toh selama ini semuanya baik-baik aja. Tapi jika kalian mencoba membuka mulut, nasib kalian akan sama seperti Dewi. Cat dari KP. Sudah. Kita lupakan saja masalah ini. Toh jadi saat ini juga sudah keluar dari KAP kita, bukan? Sebaiknya kita kembali fokus ke masalah Enron. Kalau menurut saya, saat ini kita tidak bisa melepaskan Enron begitu saja. Selama ini, Enron itu adalah klien yang sangat menguntungkan untuk kita. Dan secara finansial, Enron juga memberikan keuntungan yang besar untuk kita. Maaf, sebagai akuntan publik, hal yang kita lakukan ini sudah menyalahi aturan dan melanggar kode etik yang ada. Tapi selama ini Anda sudah bekerja sama dengan kami. Lalu mengapa Anda baru mempermasalahkan sekarang? Bukankah hal ini sudah berlangsung selama 7 tahun? Benar, bukankah Anda juga telah menikmati komisi yang telah diberikan oleh Enron? Sudah. Jika tim kita pecah seperti ini, kapan kita akan bekerja sama dengan baik? Oke, kita kembali ke tujuan awal kita. Kita lanjutkan kerjasama kita dengan Enron, atau tidak? Kalau menurut saya, sebaiknya kita lanjutkan saja kerjasama kita ini dengan Enron. Karena sekarang ini posisi kita juga sudah terlanjur basah. Melepaskan Enron saat ini akan sangat membahayakan untuk KAP kita. Kamu benar sekali. Melepas Enron, bukan saja kita kehilangan klien yang besar, tapi itu juga akan membunuh KP kita sendiri. Jika saja Enron mencoba membocorkan rahasia ini pihak luar. Ya sudah, jadi begini. Kesimpulannya, kita lanjutkan kerjasama kita dengan Enron. Bagaimana? Jika kerjasama ini terus berlanjut, saya akan mengundurkan diri sekarang. Oke, kalau itu mau Anda, silakan saja. Tapi ingat, jangan sampai rahasia ini bocor ke pihak luar. Meskipun Anda bukan lagi di tim saya, tapi Anda tahu kan di mana aturan mainnya. Keluar dari KP, tetap diam. Sepertinya ada yang mengganjal dalam laporan keuangan ini. Tapi apa? Oh iya. Banyak hutang perusahaan yang tidak dicatat dalam laporan keuangan ini. Selamat siang, dari Enron Capital, saya Bella. Ada yang bisa membantu? Selamat pagi. Bisa saya bicara dengan Bapak Kenneth Lee? Mohon maaf Ibu, ini dengan siapa ya? Saya Christy dari Security Action Commission. Dapatkah saya membuat janji dengan Bapak Kenneth Lee? Oh, baik. Akan saya beritahukan kepada Bapak Kenneth dulu ya. Sekarang ditunggu. Selamat siang Bapak. Ini ada telepon dari Ibu Christy dari Security Exchange Commission ingin bertemu dengan Bapak. Apakah Bapak berkenan untuk bertemu dengan beliau? Oke, baik Pak. Ya baik. Terima kasih Bapak. Selamat siang Ibu. Mohon maaf menunggu lama. Iya Ibu. Besok
Ibu bisa bertemu dengan Bapak Kenneth jam 10 di kantor Bapak Doni. Baik, saya akan datang tepat waktu. Terima kasih. Iya, baik. Baik, terima kasih Ibu. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Saya Kristi dari Security Action Commission. Saya bisa bertemu dengan Bapak Kenneth Ray? Oh, iya, bisa sebentar. Baru saya antar Ibu ya. Mari. Silakan Ibu. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, langsung saja. Saya kemarin sudah meneliti laporan keuangan dari perusahaan Enron dan saya menemukan beberapa kegagalan dalam laporan keuangan tersebut. Saya menemukan beberapa hutang yang tidak dicatat dalam laporan keuangan dan jumlahnya cukup fantastis. Selama ini kami selalu menyajikan laporan keuangan tersebut dengan wajar. Kalau begitu siapa akuntan bagian itu? Saya benar. Boleh saya lihat itu? Saya ingin menanyakan kepada Anda semuanya, mengapa hutang sejumlah 2,5 miliar US dollar tidak dicatat dalam laporan keuangan? Baiklah, sepertinya saya sudah mengerti dengan keadaan perusahaan Enron yang sebenarnya. Saya harap Anda semua dapat bekerja sama dengan kami dalam menyelidikkan. Dan tentunya untuk Anda, Bapak Kenneth, tentunya Anda sudah tahu bahwa saham perusahaan Enron saat ini sudah anjlok sebesar 10 US dollar. Sudah separah itu kah? Tentu saja. Setelah perusahaan Enron melaporkan kerugian, para investor akan membeli. Security Action pun juga terkejut dengan hal ini. Sebuah perusahaan Enron yang selalu mengalami keuntungan tiba-tiba mengalami kerugian. Besok saya akan datang kemari dengan tim penyidik. Saya harap Anda semua dapat bekerja sama dengan kami dalam penyelidikan. Dan tolong satu hal lagi, siapkan laporan keuangan yang sudah direvisi dan sebenar-benarnya. Baik, akan saya lakukan. Baik, terima kasih kalau begitu. Selamat siang. Siang, mari saya antarkan. Seperti yang saya katakan, tanpa sebicara pun mereka pasti sudah mengetahui itu. Kathy, untuk saat ini saya berharap Anda mau bekerja sama dengan saya. Saya akan membuatkan laporan keuangan dengan baik dan benar. Silakan lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Selamatkan perusahaan. Tentu saja, tapi saya tidak yakin apakah perusahaan ini akan bertahan atau bahkan mengalami kehancuran. Tapi setidaknya untuk yang terakhir kali, saya akan membantu perusahaan ini dengan membuatkan laporan keuangan yang sebaik-baiknya. Enron masih belum hancur. Apa Anda tidak mendengar bahwa perusahaan Jenny akan melakukan merger dan beli? Saya akan mendorong keras mereka agar Enron ini tidak ada. Tidak akan ada perusahaan yang sebodoh itu, Tuan Kenneth Ray. Kathy, segera ke ruangan saya dan bawa semua berkas transaksi. Ingat, semua berkas transaksi yang benar dan tidak ada manipulasi. Permisi. Papan mereka semua. Mereka kira bisa menghancurkan perusahaan seperti ini. Tolong buatkan saya janji untuk bertemu dengan CEO di malam.
Selamat malam, Bang. Senang bertemu dengan Anda. Selamat malam Tuan Kenneth. Ngomong-ngomong ada perlu apa Tuan Kenneth? Kok tiba-tiba malam-malam seperti ini Anda mengajak saya untuk bertemu? Jadi begini, saya ingin menanyakan soal manajer yang Anda tawarkan kemarin. Bagaimana? Oh, soal itu. Tentu saja kami ingin bekerja sama dengan Enron. Tapi belakangan ini kami mendengar isu tidak sedap tentang Enron, yaitu berupa kerugiannya. Mungkin kami ingin tahu terlebih dahulu. Itu hanyalah hal yang wajar, Tuan. Bukankah mengalami naik turun bisnis itu adalah hal yang wajar? Tentu saja Tuan Kenneth. Kalau begitu, saya mungkin akan mengadakan rapat terlebih dahulu dengan Dewan Direksi dan untuk membuat surat kontraknya. Maaf Tuan Kenneth, mungkin masalah harga bisakah kita bicarakan lain waktu? Soalnya saat ini saya ada keperluan lain dan harus permisi. Tentu saja, Tuan. Kita akan menandatanganinya sebelum kontrak. Terima kasih kalau begitu Tuan Kenneth. Selamat malam. Selamat malam. Selamat sore pemirsa, kembali lagi di YGN Breaking News. Saya Adeline Dilai melaporkan. Saat ini berita mengenai Enron telah menjadi headline di mana-mana. Publik bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan perusahaan ini. Enron Capital and Trade Resource telah menjatuhkan bom yang besar di Wall Street dan melaporkan kebangkrutannya sehingga menyebabkan penurunan harga sahamnya secara signifikan. Mari kita lihat di belakang, ada tim dari SEC yang sedang melakukan penyidikan terhadap perusahaan Enron. Bukti sih, bisa minta tolong untuk jelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan perusahaan Enron ini? Mohon maaf sekali, untuk sementara waktu kami masih belum bisa memberikan keterangan apapun. Nanti setelah tim kami mengolah temuan-temuan pada hari ini, baru kami akan angkat bicara. Yang dapat kami sampaikan pada hari ini, yakni kami sedang melakukan beberapa penyelidikan, yakni special purpose investigation terhadap perusahaan itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Kristi. Baiklah pemirsa, sekian headline news pada hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa lagi. Apa-apaan semua ini? Mereka tidak bisa melakukan hal ini terhadap saya dan Enron. Wartawan-wartawan itu dapat kabar ini dari mana? Hanya menambah masalah saja. Saya sendiri juga sangat kebingungan, Pak. Sepertinya SEC juga sudah mengetahui semuanya. Apalagi Bu Syara pasti juga sudah mengirimkan revisi laporan keuangan kepada perusahaan itu. Perempuan itu memang tidak mengerti benar tentang bisnis. Dia tidak bisa sama sekali diajak bekerja sama. Permisi Tuan Ken, ada telepon dari resepsionis. Oh ya, saat ini saya sedang bersama Tuan Ken, Bapak. Oh ya, nanti saya sampaikan. Ya, terima kasih. Maaf Tuan Ken, Tuan Jeff dari Daneji ingin bertemu dengan Anda. Beliau sekarang sedang menunggu Anda di lobi. Apa? Tuan Jeb di sini sekarang? Iya. Baiklah, saya akan menemui dia. Siapa tahu dia akan membawa kabar baik buat Enron. Silakan, Pak. Selamat siang, Bang. Bagaimana? Apakah datang dengan kabar baik? Selamat siang Tuan Kenneth. Sepertinya saya datang membawa kabar yang tidak Anda harapkan. Bisa tolong dijelaskan? Begini Tuan Kenneth, sebelumnya di perusahaan saya telah mengadakan rapat kepada Dewan Direksi. Dan pada awalnya kami setuju untuk melakukan merger ini. Tapi di tengah rapat asisten saya memberikan penjelasan tentang Enron lagi. Dan atas dasar itu perusahaan kami memutuskan untuk mengundurkan diri dari merger tersebut. Nah, seperti itu, Tuan. Bukankah kita sebelumnya pernah bekerja sama? Anda tahu sendiri kan bagaimana kinerja Enron sebelumnya? Itu dulu Tuan Kenneth. Sekarang tidak lagi. Enron pasti bangkit. Ini hanya masalah kecil. Saya tahu bisnis Tuan Kenneth. Dan apa yang terjadi pada Enron tersebut bukanlah hal yang kecil. Dan saya telah hidup di dalam dunia bisnis itu sudah lama. Dan saya tahu apa-apa saja yang kecurangan dalam perusahaan. Tidak ada kecurangan di Enron. Ini semuanya takut. Energi akan rugi jika berpisah dengan Enron.
Anda salah Tuan Kenneth. Saya yakin ketika Enron hancur, Denegi bisa menguasai pasar. Terima kasih Tuan Kenneth. Siap. Bisa berjalan keluar. Saya akan menunggu orang. Selamat siang pemirsa, YGN kembali menemui Anda dalam Breaking News Siang. Saat ini, kasus Enron kembali mencuat ke permukaan. Baru tadi pagi, Enron secara langsung mengumumkan kebangkrutannya. Untuk mengetahui lebih lengkap, mari kita akan langsung terhubung dengan rekan saya, Adeline Bile, langsung dari kantor Enron Capital dan Trade Research. Ya, terima kasih. Seperti yang telah kita ketahui bersama sebelumnya bahwa tim dari SEC telah melakukan penyidikan terhadap perusahaan Enron. Dari penyidikan tersebut terungkap bahwa perusahaan Enron telah melakukan kecurangan terhadap investornya dengan melakukan manipulasi laporan keuangan. Bahkan saat ini perusahaan Enron telah resmi menyatakan kebangkrutannya. Ribuan karyawan juga menjadi korban dalam kasus ini. Saat ini saya telah bersama dengan Ibu Kristi dari SEC dan Sharon Watskin, Wakil CEO perusahaan Enron. Bu Kristi, bagaimana rencana SEC selanjutnya terhadap perusahaan Enron ini? Pihak SEC pasti akan melaporkan dan menyerahkan kasus ini pada pihak pengadilan, mengingat kasus ini adalah kasus hukum yang cukup besar. Dan Bu Sharon, kami mendengar bahwa KP Anderson memiliki andil yang sangat besar dalam kasus ini, dan Anda juga akan dipanggil menjadi saksi ahli oleh pengadilan. Apakah itu benar, Bu? Ya, hal itu sangat benar sekali. Untuk saat ini KP Anderson memang terlibat dalam hal tersebut, dan saya akan menghadiri persidangan sebagai saksi ahli. Hal itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Kristi dan Bu Sharon. Ya, sekian pemirsa. Kami dapat melaporkan hal ini secara langsung dari sini. Adalah nilai UGN melaporkan secara langsung. Kamu kenapa nggak nangis? Kamu dipecat ya? Iya, udah dipecat. Emang kamu enggak? Iya, kamu dipecat. Sudah, jangan nangis. Kamu juga nangis udah sama gue. Enggak, aku cuma pilihan kok. Tapi ngomong-ngomong, sekarang kan aku bukan OB, kan udah dipecat. Oh iya ya. Mendingan kita cari kerjaan yang lebih bagus lagi. Iya. Aku sudah kepikiran, aku akan mencari pekerjaan yang lebih baik dari ini. Kerjaan yang lebih baik dari ini. Apaan? Ya OB lah, kan OB pekerjaan terbaik. Oke lagi. Dasar lemot. Orang lemot kok ngatain lemot? Stop banging away on my kaleidoscope. Stop draining the color out of my scene. Just play me something I can dance to. I can dance to. Para investor banyak sekali yang mengajukan tuntutan terhadap Enron. Para pengacara juga telah melengkapi berkas persyaratannya. Sepertinya tidak ada alasan lagi bagi kita untuk menolak tuntutan ini. Lagi pula, Enron juga telah banyak merugikan investornya. Tepat sekali. Bahkan Enron sudah mengumumkan tentang kebangkrutannya. Bukan hanya itu saja, Enron juga telah mengakui secara terang-terangan bahwa mereka telah memanipulasi atas seluruh laporan keuangan. Jujur, saya sangat setuju dengan hal ini. Kasus ini meledak begitu saja. Saya selaku publik juga telah tertipu oleh perusahaan Enron tersebut. Maka saya sangat setuju jika kasus ini segera diproses di peradilan agar pihak-pihak yang dirugikan mendapat peradilan. Tepat sekali. Sudah menjadi tugas kita untuk menegakkan keadilan bagi para investornya dan juga para karyawannya. Saya selaku jaksa penuntut di persidangan nanti tidak akan segan-segan memberikan hukuman yang sebesar-besarnya dan denda yang setinggi-tingginya jika perusahaan tersebut melakukan kesalahan. Tapi ingat, sebagai jaksa, Anda harus menilai dengan benar. Tentu saja, jangan sampai saya salah melayangkan tuntutan kepada perusahaan tersebut hanya karena berita-berita dari luar.
Saya akan menunggu sampai semua bukti terkumpul dan juga tuntutan dari para investor yang telah dirugikan Enron itu telah mengambil keputusan. Kalau begitu, silakan kirim surat panggilan juga kepada KAP Anderson agar di persidangan nanti ikut mendampingi Nyonya Sherman menjadi saksi. Kenapa tidak langsung dijadikan tersangka saja? Kita tidak bisa melakukan hal seperti itu sebelum bukti-buktinya terungkap. Besok tim dari kepolisian akan menggeledah KAP tersebut untuk mendapatkan barang bukti. Setelah buktinya mencukupi, kita akan merubah statusnya menjadi tersangka. Untuk sementara kirimkan saja surat panggilan sebagai saksi. Baik, saya akan segera mengirimkan surat tersebut. Bagaimana ini? Saat ini kita sudah mendapatkan surat panggilan dari pengadilan. Kita harus bisa mencari segera ini untuk bisa lolos dari kasus ini. Terima kasih sebagai saksi. Tenang dulu semua. Kita harus memikirkan masalah ini dengan tenang. Saya sudah menghubungi Nyonya Nancy Temple kok. Beliau sebentar lagi datang. Oke, sambil menunggu dia datang, kita harus berpikir dulu langkah apa yang harus kita ambil. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita musnahkan saja semua bukti kita selama kita tidak saksi dan bekerjasama dengan kita? Jangan. Itu terobos sekali. Justru itu akan menimbulkan masalah yang lain. Tapi kita tidak punya banyak waktu, Arthur. Saat ini, KAP ini dan bahkan kita semua ini hanya tinggal menunggu waktu saja di masuk penjara. Tapi apakah mereka tidak akan mengunci video kita jika kita ingin sekarang? Oke, kalau gitu kita hancurkan saja semua dokumen yang berhubungan dengan jasa konsultasi serta dokumen-dokumen yang kita manipulasi. Sisanya kita biarkan saja karena itu merupakan dokumen-dokumen yang wajar saat kita mengaudit. Mereka tak urgent. Ya, itu benar sekali. Saya sangat setuju. Sepertinya memang hal ini jalan satu-satunya bagi tim kita sekarang. Mari kita cepat lakukan sebelum tim kepolisian datang kali ini. Baiklah, jika memang semuanya sepakat. Tapi ingat, jangan sampai ada bukti-bukti yang tersisa sedikit pun. Jika kita ingin menyingkirkan bukti, kita harus lakukannya secara bersih. Baiklah, aku akan melakukannya sekarang juga. Megan, tolong segera kumpulkan semua bukti itu dan bawa ke ruangan kita. Kita harus menghancurkan semua bukti itu sekarang juga. Oke, aku percaya pada kalian. Sisanya nanti akan saya urus bersama dengan Nyonya Nancy. Baiklah, ayo kita segera pergi. Lalu Nona Nancy, bagaimana kalau kita ketemu di rooftop aja? Nanti saya akan menunggu di sana. Oke. Tuan Anderson, Ya, perkenalkan saya Nancy. Anderson. Ya, ada apa kenapa kita bertemu di rooftop seperti ini? Oh, mohon maaf Nyonya Nancy, ceritanya panjang sekali. Oke, langsung to the point aja. Ada yang bisa saya bantu untuk Anda? Begini, Nyonya. Sepertinya Anda sudah memahami bagaimana skandal Enron ini terlibat dan menjadi sorotan utama. Apakah hal tersebut benar bahwa KAP Anderson terlibat dalam skandal tersebut? Jujur, saya terlibat di dalam kasus ini. Saya telah bekerja sama dengan Enron selama ini. Nah, maka dari itu saya ingin keluar dari dan lolos dari persidangan. Bagaimana? Sepertinya saya paham mengapa Anda manggil saya ke sini. Anda mungkin saya untuk jadi pengacara KAP Anderson juga. Tepat sekali. Nah, saya mohon sekali Nyonya, bantu saya untuk keluar dari persidangan. Gitu, bagaimana? Sepertinya akan sangat susah mengingat bahwa KAP Anderson merupakan pemeran utama dalam skandal tersebut ini. Tapi saya bisa memperjuangkannya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin, Tuan. Oh, saya sangat berterima kasih dengan Nyonya. Oke, saat ini saya akan siapkan berkas-berkas dan dokumen penting yang akan saya berikan kepada Anda. Semakin lama semakin baik karena mengingat bahwa persidangan tidak mungkin dilakukan lebih lama lagi. Ya. Sepertinya saya harus segera pamit, Tuan, karena ada yang saya menunggu. Oh iya, terima kasih banget. Ya, saya sangat berterima kasih ya. Gitu. Ingat bahwa ini adalah tugas saya ucapkan terima kasih. Oh iya, saya. Ya, permisi. Saya. Terima kasih. Oh iya, sama-sama.
Permisi. Kayaknya mereka dari kepolisian. Cepat sekali sih. Iya, kenapa? Ada apa? Kami dari kepolisian, kami datang ke sini untuk menggeledah kantornya. Oh, nggak bisa seperti itu. Kalian nggak bisa sayangnya gereja kantor orang. Maaf, tapi kita punya surat. Mana? Tapi, sudahlah, kami harap Anda dapat bekerja sama. Ayo. Oke, silakan. Geledah aja sesuatu kalian. Semoga kalian menemukan apa yang kalian cari. Kawan-kawan, kenapa Mbak begitu saja? Ada apa? Petugas kepolisian baru saja datang. Aku tidak sengaja melihat dan sepertinya kantornya akan segera digeledah. Sudah saja. Sekarang bukti itu sudah kita lanjutkan dan bukti itu sekarang sudah sampai tempat sampah. Biasanya jam segini oleh pembakarnya, jadi tenang saja. Kemudian juga mereka melakukannya sebelum pembakarnya. Saya rasa tidak. Mereka itu tidak akan pernah berpikir bahwa potongan-potongan kita itu adalah bukti yang dihancurkan. Lagi pula, mana mungkin sih polisi memiliki waktu untuk menyiapkan potongan-potongan kita seperti itu? Oke, kalau gitu ayo kita segera ke ruangan. Jika kita terlalu lama di sini, petugas kepolisian akan curiga. Selamat siang. Siapa mereka semua? Oh, tenang saja. Mereka cuma tinggal di saya kok. Silakan lanjutkan. Dokumen apa ini? Itu dokumen-dokumen kami selama kami bekerja sama dengan Enron Capital. Bagaimana mungkin? Maaf, apa ada yang salah? Oh tidak ada. Semua yang ada di dokumen ini wajar dan tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa mereka itu membantu melakukan manipulasi. Ini benar-benar aneh. Aku tidak yakin mereka tidak terlibat. Nah, tentu saja tidak ada yang aneh. Kami hanya mengaudit laporan keuangan Enron aja. Masalah manipulasi atau apapun itu, kita tidak tahu apa-apa. Meskipun begitu, kami akan tetap membawa laporan keuangan ini sebagai bukti. Terima kasih atas kerjasamanya. Kami permisi. Ide kalian memusnahkan bukti itu cepat sekali. Tenang saja, kita akan lolos dari kasus ini. Mana mereka menyembunyikan semua bukti itu? Aku sangat yakin bahwa mereka semua terlibat dalam kasus ini. Bukankah wakil CEO Enron sendiri yang menyatakan bahwa mereka jelas sudah terlibat? Sayangnya kita hanya mendapat surat perintah untuk menggeledah kantor ini saja. Coba kita dapat surat untuk menggeledah kantor di rumah si Anderson itu. Siapa tahu si Anderson itu menyembunyikannya di rumah. Kita harus mendapatkan surat perintah itu. Apa yang kamu lihat? Kecantikan ini. Jangan deh kamu. Oh, Sepertinya kita tidak usah menggeledah rumah Anderson itu. maksudmu kertas-kertas ini. Lihat saja nanti, setelah kertas ini aku satukan, kamu akan melihat sesuatu yang mengejutkan. After sundown, before sleeping, I am the worst of me. I am a mess of these old themes. Terima kasih untuk kesaksian yang telah diberikan Saudari Ellen Watson. Silakan kembali ke tempat duduk Anda. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian langsung dari Saudara Arthur Anderson. Silakan Saudara Arthur Anderson
dan didampingi oleh pengacaranya Nona Nancy Temple untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Semua audiens harap tenang. Kita akan segera mulai kesaksian dari Tuan Arthur Anderson. Silakan dimulai. Saudara Arthur Anderson, apakah benar KAP Anda telah melakukan audit laporan keuangan dari perusahaan Enron Capital and Trade Research? Ya, benar. Apakah benar bahwa Anda juga telah membantu Enron untuk melakukan manipulasi atas laporan keuangannya? Tidak, itu sama sekali tidak benar. Saya mengajukan keberatan yang mulia. Keberatan diterima, silakan disampaikan. Menurut kami, pihak KAP Anderson tidak terlibat dalam manipulasi laporan keuangan Enron Capital. Di sini, pihak KAP Anderson hanya memberikan konsultasi laporan keuangan untuk Enron Capital. Dan hukum di negara ini tidak ada yang melanggar bahwa suatu KAP tidak boleh memberikan konsultasi keuangan ketika KAP tersebut melakukan audit. Keberatan yang mulia. Ya, silakan. Terima kasih. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh KAP Anderson bukanlah pemberian audit yang biasanya. KAP Anderson telah membantu dalam memanipulasi laporan keuangan Enron Capital, serta KAP Anderson telah memberikan opini audit yang palsu terhadap laporan keuangan Enron. Apa yang dilakukan KAP Anderson hanyalah berupa pelayanan profesional terhadap klien mereka. KAP Anderson tidak melanggar satupun kode etik yang ada di negara ini. Saya telah membawa dokumen hasil kerjasama antara KAP Anderson bersama Enron Capital. Di sini tidak ada dokumen ini menyatakan bahwa semuanya bersih dan tidak ada yang dapat dicurigai. Bahkan pihak kepolisian pun kemarin dalam penggeledahannya telah menyatakan bahwa tidak ada anda dalam dokumen ini. Apabila Anda tidak dapat menerimanya, saudara hakim boleh memeriksanya. Harap tenang, silakan Tuan Anderson menyampaikan kesaksian sendiri. Saya tidak ingin menyampaikan apapun. Semuanya tepat seperti apa yang pengacara saya sampaikan. Keberatan lagi yang mulia. Ya, silakan. Bukti yang telah diberikan oleh saudari pengacara bukanlah bukti yang utama. Saya memiliki bukti dari kepolisian, bukti utama. Jika yang mulia bersedia, saya akan menghadirkannya sekarang juga. Silakan saudara jaksa penuntut untuk menghadirkan saksi. Terima kasih. Teguh Vero, silakan. Silakan untuk memberikan kesaksian. Baiklah, Anda bersama rekan Anda kemarin telah melakukan penyelidikan di KAP Anderson dan tidak menemukan bukti apapun yang mencurigakan. Apakah hal tersebut benar? Ya, benar. Saya kemarin memang melakukan penggeledahan di KAP Anderson dan di sana hanya menemukan sebuah dokumen sama seperti apa yang telah dikatakan oleh pengacara dari Arthur Anderson. Mohon izin yang mulia. Bukankah saudara yang dibawa oleh jaksa penuntut sendiri menyatakan bahwa tidak ada dokumen lain yang ditemukan di KAP Anderson? Bahkan dokumen tersebut pun semuanya normal. Dokumen itu sudah membuktikan apapun dalam kasus ini. Mohon tenang semuanya. Saudara pengacara silakan duduk kembali. Dan kita dengarkan kesaksian dari saudara jaksa penuntut. Saat saudara keluar dari kantor tersebut, saudara menemukan bukti yang telah terbuang di sebuah tempat sampah. Apakah hal tersebut benar? Dan jika benar, Anda bisa memberikan kepada hakim. Kertas ini saya temukan dalam keadaan terpotong-potong di sebuah tempat sampah di sekitar kantor KAP Anderson. Dan saya sendiri yang menyebutkan. Bagaimana Tuan Anderson? Apakah Anda masih bisa mengelak dari kasus ini lagi? Tuan Arthur Anderson, apakah bukti ini benar? Dan apakah KAP Anda juga telah dengan sengaja menghancurkan bukti ini? Keberatan yang mulia, pertanyaan saya tidak bisa melihat ini. Terkait dokumen yang telah disebutkan oleh kepolisian, kami perlu mengetahui keabsahan dari dokumen ini. Bisa saja ini hanyalah rekayasa dari kepolisian. Mohon maaf yang mulia, semua bukti yang ditunjukkan tersebut memang benar. Bukti itu memang sengaja dihancurkan.
dari itu saya mohon maaf atas ketidaknyamanan yang saya dan KP saya ciptakan. Baiklah, persidangan akan ditunda selama 30 menit. Agenda selanjutnya adalah untuk mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut. Harap tenang semuanya, persidangan kita mulai. Silakan jaksa penuntut untuk menyampaikan tuntutan. Sesuai dengan bukti-bukti yang telah terkumpul dan juga keterangan dari pihak saksi Nyonya Ellen Anderson dan juga saksi lainnya, jaksa penuntut menyimpulkan bahwa dalam kasus ini Arthur Anderson telah memberikan setidaknya 5 jasa aspetasi dan non-aspetasi, di antaranya sebagai auditor eksternal Enron, sebagai konsultan akuntansi, sebagai internal auditor Enron, sebagai konsultan perpajakan Enron, dan juga sebagai penasihat. Pangkasi dari pengungkapan masalah keuangan dari Enron, maka jaksa menuntut Arthur Anderson 5 tahun penjara dan denda sebesar $500.000 serta pencabutan izin dari KAP Anderson. Terima kasih. Keberatan yang mulia, menurut saya hukuman yang diajukan oleh jaksa penuntut terlalu berat. Kami mohon keringanan. Keberatan dari saudara pengacara ditolak sesuai dengan bukti-bukti yang telah ada dan juga keterangan dari para saksi ahli, juga karena telah bersalah atas tindakan yang dengan sengaja menghalangi penyelidikan dengan penghancuran bukti-bukti, maka saudara Arthur Anderson dengan ini ditetapkan sebagai terdakwa dengan hukuman pidana 5 tahun penjara dan denda sebesar $500.000 serta pencabutan izin untuk KAP Anderson. Sidang ditutup. Terima kasih untuk kerjasama dari semuanya. Saudara Arthur, Anda kami katakan. Selamat malam pemirsa, kembali lagi di YGN News. Kali ini kami akan menghadirkan perkembangan tentang kasus Enron. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa KAP Arthur Anderson telah mengadakan persidangan. Dan dari persidangan tersebut diketahui bahwa KAP Arthur Anderson telah bekerjasama dengan perusahaan Enron untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Bukan hanya itu saja, KAP Arthur Anderson juga menghancurkan bukti-bukti untuk menghalangi persidangan. Oleh karena itu, kami telah menghadirkan tamu spesial pada malam hari ini. Selamat malam, Ibu Sharon Watkins. Selamat malam. Bu Sharon, sebagai wakil CEO perusahaan Enron, bagaimana perasaan Ibu terhadap kasus ini? Pada awalnya saya sangat marah dan sangat kecewa sekali karena mereka bertindak di luar pengetahuan saya. Saya merasa sangat dibohongi. Tapi sekarang saya sudah mulai merasa lega karena mereka sudah mendapatkan hukuman yang setimpal. Tapi belum semua pihak yang terlibat mendapatkan hukuman dan datang ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan kesalahan mereka. Bagaimana menurut Ibu? Itu bukan masalah. Saya percaya sepenuhnya kepada tim kepolisian dan pengadilan. Mereka semua, baik KAP Anderson maupun Enron Capital, akan menghadapi persidangan secara bergiliran. Lalu bagaimana harapan Ibu setelah kasus ini? Yang paling saya harapkan adalah semoga pemerintah federal Amerika memperbaiki dan merevisi peraturan terkait dengan profesi akuntan dan audit, agar para auditor dan para akuntan lebih berhati-hati dalam bertindak dan dalam melakukan pekerjaannya. Saya tidak ingin peristiwa seperti ini terulang kembali. Kami semua tentunya juga berharap sama seperti Ibu Sharon Watkins. Kami semua tentu berharap yang terbaik. Terima kasih Bu Sharon Watkins. Terima kasih.
Baiklah pemirsa, sekian YGN News pada malam hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.